Bisa menang, ini dua senjata Jokowi perang lawan Uni Eropa. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Kita jadikan barang di sini hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Inilah yang kalau kita lihat, konteks kekuatan Indonesia sebagai bangsa, dengan adanya sumber daya alam, market yang besar, ini menjadi kekuatan fundamental yang tidak terelakkan. Surplus perdagangan kita 54 billion. Ini tertinggi saya rasa sepanjang sejarah. Tetapi yang menggelitik kan kalau di dalamnya dilihat, batu bara masih ada 46 billion. Sawit 27 billion. Yang baru main di situ besi dari nikel 27 billion. Dan itu yang membuat surplus perdagangan kita sama Amerika itu 16,5 triliun kalau nggak salah. Sama China kita minus masih 1,7 billion. Yang dulunya kita itu minusnya hampir berapa? 17-18 billion. Artinya ada fundamental yang kuat. Nah, sekarang market nggak usah dipertanyakan. Dengan middle class kita makin besar, kalau tidak salah di tahun 2030 prediksinya 180 juta kawan-kawan. Dan sekarang sudah hampir 31% middle class kita. Artinya apa? Kita punya kekuatan fundamental yang lain yang terbukti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya dari domestic consumption. Itu yang memang kita rasakan hari ini. Dilansir dari laman berita resmi CNBC Indonesia, Indonesia berpotensi memenangkan banding hukum gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO atas kekalahannya dalam gugatan larangan ekspor nikel mentah. Terdapat setidaknya dua hal yang bisa membawa Indonesia menang dalam gugatan banding Uni Eropa di WTO itu. Apa saja? Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhapi, Muhammad Toha menyampaikan bahwa ada dua senjata Indonesia yang bisa memenangkan Indonesia dalam banding gugatan oleh Uni Eropa di WTO. Pertama, Indonesia memang melarang komoditas nikel untuk diekspor karena ingin mengamankan cadangan nikel dengan jenis partrolit tertinggi, yakni nikel kadar tinggi yang terhitung menipis di Indonesia. Yang ingin kita garis bawahi adalah satu, dari sisi cadangan. Kita memang mengalami kekurangan cadangan terutama untuk biji saprolit. Itu yang harus kita tekankan dalam banding ini. Kita harus tunjukkan pada komisi banding bahwa pelarangan ini disebabkan karena kita memang kekurangan bahan baku jangka panjang. Tanda Toha kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone Jumat 17 Maret 2023. Adapun Toha mengatakan di Indonesia ada sekitar 100 pabrik pengolah saprolit yang sedang dibangun. Sedangkan di Indonesia terhitung cadangan nikel jenis saprolit ada sekitar 900 juta metrik ton. Sehingga Toha menilai dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun maka cadangan nikel jenis saprolit di Indonesia akan habis. Cadangan kita hanya sekitar 900 juta metrik ton. Artinya kalau semua pabrik akan beroperasi seluruhnya, maka umur cadangan saprolit kita nggak lebih dari 10 tahun. Dan itu akan pasti membahayakan keberlangsungan industri kita, tambahnya. Kedua, senjata lain yang sudah dipersiapkan Indonesia dalam mengajukan banding WTO, yakni dengan menjaga agar kita tidak terjadi pertambangan nikel secara besar-besaran. Dia menilai kalau terjadi penambangan besar-besaran maka kerusakan lingkungan kemungkinan bisa terjadi secara besar-besaran pula. Kedua alasan kita adalah kita ingin menjaga penambangan ini tidak besar-besaran terjadi, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran, imbuh Toha.
Sedangkan Toha menilai dengan kedua alasan tersebut, Indonesia bisa dipastikan menang dalam banding gugatan WTO atas pelarangan ekspor nikel. Dia mengatakan kedua alasan yang disampaikan atau disiapkan oleh Indonesia itu bertujuan positif untuk kebaikan global. Kita bisa buktikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan keinginan negara-negara maju. Bagaimana sebuah negara mempraktikkan good mining practices. Dan itu yang akan kita lakukan. Larangan ini tujuannya itu tandasnya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO pada 8 Desember 2022 lalu. Seperti diketahui, WTO menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel RI melanggar aturan perdagangan internasional. Namun hingga kini, pemerintah maupun Uni Eropa masih menunggu terbentuknya badan banding WTO. Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh badan banding WTO yang saat ini belum ada karena terdapat blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO Amerika Serikat, ujar Zulkifli kepada CNBC Indonesia Senin 13 Februari 2023. Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO, pungkasnya. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.